murni jangkrik. Yang ring lama saya kan, Ya. ini yang baru. Yang kualitas ini, burung saya yang baru habis ini ringnya. Ini yang baru kualitas SAS kan? Hitam emas ya. Iya. Terus yang satunya? Yang ini yang burung saya lama, yang lama-lama itu produk saya lama-lama ini ringnya. Hitam biru. Iya. Oke. Ini yang pisang geni sama Dharma. Oke. Kalau yang ini yang biasa-biasa ini. Oh ya biasa-biasa. Yang biasa-biasa. Berawal dari hobi gantang burung ya kan? Iya. Gantang burung pasti kan juga tahu seluk-beluk cara merawat atau nyeting burung. Banyak pemain yang punya basic atau karakter masing-masing dalam merawat burung, benar kan Iya. ya, Pak? Merawat burung murai batu itu yang ditekankan itu lebih dari apa? Mungkin dari pengumbarannya atau dari extra foodingnya yang distabilkan atau seperti apa? Kalau menurut saya sih dari karakter pertama, Mas. Karakter burung. Ya. Soalnya karakter burung itu kan berbeda-beda. Yeah. Nggak bisa semua burung kita samakan, itu nggak bisa. Apalagi setelannya kita samakan, nggak akan sama, Mas. Mulai awal itu saya pagi itu saya kasih menu dulu. Setelah diumbar pagi jam 9 itu saya masukkan ke kurungan bulat ya. Itu saya siapkan makan di situ. Jangkrik 15. Awal mula. Itu setelah pengumburan, setelah pengumbaran yang itu kan. Waktu dimasukkan itu saya siapkan jangkrik 15 ekor. Lah di situ dia itu makan berapa? Misal dia makan 6, ya setelahnya 6. Dia makan 7, berarti setelahnya 7. Jadi cuma saya kasih pagi dong. 7 cuma 6 atau pagi atau 7 itu aja. Nah sore saya nggak pernah ngasih makan, cuma kasih makan pur aja. Itu untuk setelan jangkriknya. Kalau setelan gantangan, setiap burung berbeda-beda. Kan rata-rata burung kalau sudah di dalam masuk lokasi gantangan, jarang yang mau makan, Mas. Nah, Betul banget ya itu ya. Jadi setelan gantangan itu menu yang dia suka. Saya kasih prasmanan di kurungan itu, saya coba. Waktu dia masuk ke dalam kurungan itu pertama awal kali, yang dia makan pertama kali, apa dia makan hongkong, apa dia makan kerutu, apa dia makan jangkrik, itu yang saya buat untuk setelan di lapangan. Jadi kalau saya yang cari, oh dia suka hongkong. Hongkong ini tidak pernah saya kasih per hari. Jadi saya ngasihkan hongkong khusus di lapangan pada saat dia di lapangan aja. Kalau dia suka kerutu ya saya kasih kerutu itu di lapangan. Intinya kan biar makan. Tapi ada juga burung itu dia kenyang tuh tidak mau kerja, Mas. Ada punya saya ini 2 nih. Burung saya itu yang namanya Pandu sama Samurai. Kalau saya kasih kenyang di gantangan dia nggak akan kerja. Bisa-bisa dia ngelowo. Karena terlalu emosi ngelowo, dia panas ya, Mas. Dia ngelowo dia tuh. Nggak konsentrasi sama bunyi. Konsentrasinya ngejar burung. Jadi saya kasih cuma di rumah aja. Di gantangan nggak pernah saya kasih makan dah. Ya cuma makan pur itu aja. Betul. Jadi cara nyarinya yaitu nyari di gantangan saya kan, semua burung. Itu basic awal melatih burung muda-muda itu ya. Iya. Berarti tiap hari itu ada pengumbaran, Pak? Kalau burung yang saya lomba, mulai setelah lomba, pengumbaran itu saya lakukan tiap hari. Semua burung? Semua burung. Dan yang saya buat lomba. Kurang 3 hari lomba, itu tidak akan saya umbar. Cuma saya kerodong, saya ganti air minum, saya ganti pakan, itu aja. Saya bersihkan itu aja. Dia full istirahat. Oke, saya paham di sini. Maksudnya jenengan itu kalau udah H-3 itu diistirahatkan ya. Istirahatkan. Jaga mentalnya, fighternya juga. Jaga. Jadi kalau pas kita buka langsung on gitu ya. Tapi Mas nanti kan
Iya, kadang-kadang ada yang burung itu minta pas hari hanya minta dimandikan, ada yang waktu minta pagi hari, ada yang sore hari waktu berangkat itu saya mandikan, ada. Makanya saya lihat karakternya dulu, harus menjiwai, makanya saya tangani sendiri kan, saya pengen tahu karakternya. Makanya saya kok heboh ngomong itu kenapa? Banyak teman-teman, banyak burungnya itu nggak cuma 1, 2, 3, itu ada puluhan di sini. Ada, nah, iya. Banyak. Nah iya, kalau bisa dibilang gaconya itu nggak cuma 1, 2, 3, puluhannya. Jadi mungkin pemahaman karakternya itu yang karakternya. Dan itu pun saya ingat-ingat, oh ini setelahnya ini gitu. Saya kalau nggak mengejar burung itu harus tampil sekian, harus tampil maksimal, enggak Mas. Soalnya ada kalanya burung itu kurang stamina, kurang fit, dia kerjanya setengah-setengah. Kadang-kadang kita terlalu ambisi, kita kasih Hongkong, kita kasih kroto, itu tambah merusak burung. Jadi saya lihat, oh burung saya kerjanya sekian, berarti kondisinya memang kurang bagus. Apalagi cuaca pengaruh Mas, di gantang itu panas, angin itu pengaruh loh ke burung waktu kita saat gantang itu. Iya. Harus lihat situasi. Gantangan itu macam-macam dengan kondisi yang beda-beda. Kenapa kok burung seandainya dia udah ketemu hariannya 7 atau 6 gitu, cuma dikasih 1 kali aja pagi harinya? Saya biar gampang nyetelnya di lapangan Mas. Kalau sudah terlalu banyak dikasih makan EF, nanti saya nyetel di gantangan saya kesusahan. Jadi saya ratakan burung saya seteli pagi. Apalagi waktu saya Mas, kalau untuk burung gitu banyak saya kasih makan pagi sore kan saya bingung. Kurang yang makan saya sendiri sini. Iya juga ya. Betul ya. Juga dengan birahi juga bisa cenderung stabil juga. Dari awal jenengan itu udah memang dibikin seperti itu. Bikin seperti itu. Depannya lebih enak. Apakah konsumen yang beli di sini itu juga disarankan seperti itu? Saya sarankan makan pagi Mas, biar mempermudah kita nyetingnya di lapangan. Jadi usahakan itu kita nyetingnya di lapangan itu Mas, lebih gampang nyeting di lapangan daripada kita di rumah. Nanti kita setting di rumah, dikasih makan sekian, jalan, ternyata di sana cuacanya panas, bingung loh Mas. Sudah terlanjur emosi, sudah terlalu muncak, mau nurunnya gimana? Jalan satunya ya tadi di keder, ada yang ngomong di keder, ada yang di kabut waktu naik, kan seperti itu. Tapi kalau itu resikonya lebih banyak. Untuk pengumbaran sendiri Pak, semua burung diumbar? Bukan umbar paksa berarti? Bukan, soalnya apa? Enggak, saya kutak enggak, saya biarin terbang sendiri ya. Saya awasi waktu 1 jam nanti saya angkut gitu, saya ganti yang lainnya gitu. Ada 2 umbaran di sini, ada 3 umbaran semuanya. Tiap hari burung itu untuk gaco ya, memang di kandang bulat ya, bukan di umbaran ya? Bukan ya? Iya bukan. Teman-teman, beberapa settingan Pak Sas itu nggak nyeleneh sih, bisa dibilang itu setelan santai ya. Setelan santai, jadi kita nggak ngoyo. Terkadang saya pribadi Pak Sas nyeting burung kayak murai gitu ya di rumah ya, mungkin burung memang mintanya 77 kan gitu, pagi sore kan gitu. Tapi nanti entah 1 bulan sekali ada kendala, dia agak birainya muncak gitu, mungkin karena sering atau terlalu banyak EF-nya. Jadi untuk faktor jangkrik itu kita wajib naik turun berarti ya, kalau seandainya pagi sore. Kalau burung muda Mas, itu cenderung naik turun. Soalnya berainya kan tidak stabil. Kecuali sama punya burung yang udah umur 2 tahun ke atas, itu rata-rata stabil. Mau sampai dimanapun porsinya, misalnya sampai tambahi, sampai kurangi, yang penting dia tuh ada pengembunan, pengumbaran, insya Allah dia akan stabil. Soalnya mentalnya kan, jiwanya sudah tertata sudah dia. Begitu tahu burung langsung kerja. Apalagi MH Mas, enaknya MH di situ. Begitu dia mapan, sama kasih Hongkong berapapun dia nggak akan goyang gitu. Stabil dia gitu Mas. Kelebihannya MH. Iya, kelebihannya MH di situ. Lain sama burung ternakan. Kalau burung ternakan kan harus ditata, sekian harus sekian, 5 harus 5 kan gituan. Dari tangan manusia. Tadi kita sudah bicara tentang settingan haminnya ya.
beberapa gajian jenengan itu H-3 semuanya diistirahatkan atau ada yang H-1 baru istirahat atau Rata-rata saya hasilkan H-3. Cuma pemandiannya nanti saya kasih H-1 atau pas hari hanya. Ada yang nggak mau mandi. Soalnya kalau saya mandikan nanti 3 hari kan udah saya istirahatkan. Terus saya mandikan, kadang-kadang drop mas. Ada yang seperti itu. Iya. Di macam-macam Mas, tidak sama burung itu. Pengondisian jangkrik pas di rumah kan seandainya dia 77 ya si pastol itu ya. H-3, H-2, H-1 atau ada penambahan lain nggak untuk jangkrik? Kalau saya kalau barang masih nggak pernah saya tambah-tambahi. Soalnya makanya dari awal saya tekankan ya, saya nggak mau ngolah-ngalih, ngotak-ngatik burung kalau masih burung muda gitu. Resikonya lebih apalagi kalau udah terlalu emosi, cabul itu, waduh susah. Ada nggak pernah kasus seperti itu? Ada. Cabulnya punya saya karena kurang pakan. Oh ya. Jadi dari awal kurang pakan itu. Kan soalnya makan kan pagi mas. Tapi begitu saya kasih pakan lebih, dia nggak akan cabul. Kan banyak cabul macam-macam mas. Jadi penambahan aja. Penambahan EF aja. Dicatat teman-teman. Mungkin kalau ingin setting yang sesimpel ini buat para pekerja sih. Iya, para pekerja. Jadi kayak yang pergi pagi, pulang malam itu enaknya settingan seperti ini. Ya, diusahakan nggak usah terlalu ribet lah mas. Nanti waktunya kita keluarga, saya masih ngembunkan malam-malam kan seperti itu kan. Kalau terlalu over berai, pengembunan seperti itu kan, itu yang saya hindari. Waktunya keluarga gitu mas. Waktunya kerja. Sesimpel itu ngerawat burung.